Kalian mungkin seenggaknya udah dengar sama yang namanya musik punk. Sebuah aliran musik yang tiap lu scrolling TikTok itu selalu aja pasti gak bisa skip gitu. Kalau background musiknya tuh udah punk. Soalnya ya ciri khasnya sendiri nadanya tuh emang unik gitu. Walaupun ya liriknya apa juga gak pernah tahu gitu. Lirik-lirik Brazil yang pokoknya tahu artinya aja itu kagak gitu. Cuman ya sekalinya dengar, entah kenapa adrenalin di dalam tubuh itu kayak berasa pengen olahraga. Intinya ya musik punk itu kayak gini lah. Tapi kalau kesukaan gue sih yang ini ya. Ela siap, besok si kemana siapa? Bagus bagus. Tapi kalau mau cari, itu tadi judulnya Dia Delicia dari Mafia. By the way, Dokter Tirta pun katanya juga suka nyetel ini lagu gitu. Kalau pas olahraga. Lagunya apa Dokter Tirta? Saya semua motivasi pong. Mulai dari video edit soal anime, game, pokoknya ya segala macam momen yang vibes-nya tuh pengen dibikin epic dan keren gitu. Tinggal kasih aja musik pong gitu di belakangnya. Itu auto badas dah pokoknya. Temponya yang cepat, konsisten, bassnya juga berat. Tapi kenapa sih kita tuh kok suka ya sama musik ini? Sekali denger badan itu kayak pengen gerak terus ya. Tapi sebenarnya titik awal sejarah musik punk ini tuh terkenal tuh gimana sih? Langsung aja kita bahas. Dari sejarahnya, punk ini itu sebenarnya istilah lain gitu. Istilah slang dari kata fang, yang artinya tuh ketakutan. Ya gimana nggak takut coba. Soalnya ya ternyata punk yang dulu itu beda loh sama punk yang sekarang. Istilah ini sendiri dipopulerin sama Space Ghost Park, rapper yang dia ini tuh emang cukup terkenal gitu di skena perpongan di zaman dulu. Dan ya balik tadi, punk yang dulu ini tuh ternyata nggak seintens sekarang gitu nadanya. Soalnya kalau punk yang dulu ini tuh punya lirik yang beneran dark banget gitu. Biasanya sih liriknya soal kehidupan jalanan, dunia gelap, narkoba, ya gangsta-gangsta dark gitu lah. Ada kayak Smoking Onion dari DJ Spanish Play. Ini tuh lagu dari tahun 1990-an. Yang liriknya sendiri ini tuh soal gaya hidup jalanan, terus kebiasaan gelap orang-orang yang ada di jalan gitu. Kayak ya biasanya mereka ngisep bawang gitu. Dan tentu bawang yang dimaksud di sini itu bukan bawang yang kita kenal ya. Lalu ada Late Night Tip dari 36 Mafia. Yang ini tuh dari tahun 1996. Isi liriknya sendiri soal ya kebiasaan bertani antara dua manusia. Yang ini tuh intinya ya pertanian satu malam lah. Lalu terakhir ada Running and Gunning dari Tommy White 3. Yang ini tuh lagu dari tahun 1995. Dan kalau cerita dari lagunya sendiri, dari judul udah ketebak gak sih? Ya intinya ini tuh soal balas dendam, geng, sama soal kehidupan survival yang penuh dengan tembak-tembakan gitu. Ini lebih dark banget sih dari dua tadi gitu ya. Sejarah musik punk sendiri dimulai dari tahun 1990-an. Ini tuh awal mula musik ini tuh mulai muncul di skena rap hip hop di kota Memphis, Tennessee, Amerika. Yang kalau di masa tersebut terkenalnya ini tuh ya masih di komunitas underground-nya gitu lah. Jadi ya emang masih belum terkenal banget gitu. Sampai ya di tahun 2000-an popularitasnya pun mulai agak redup gitu. Dan kalau kita lihat trennya dari Google Trend sendiri itu ya bisa dilihat kalau akhirnya musik punk ini tuh akhirnya mulai booming lagi gitu. Mulai dari awal tahun 2020. Mulai dari sini popularitasnya pun terus naik. Dan sampailah ya sekarang gitu. Di banyak sosial media ini tuh pasti ada aja gitu video-video yang background musiknya tuh ya musik punk, apalagi ya di TikTok gitu. Soalnya emang ya dari TikTok inilah musik punk ini tuh akhirnya mulai makin cepat didengar gitu sama banyak orang. Cuman ya walaupun nggak diraguin lagi kalau penikmat musik punk ini tuh emang sebanyak itu. Kalau kata Pitchfork, ini tuh semacam majalah musik gitulah. Yang biasanya tuh emang sering review gitulah soal dunia permusikan. Kalau kata mereka, punk yang sekarang tuh udah nggak
Pong yang dulu gitu. Dimana ya kalau Pong yang asli dulu kan liriknya tuh emang beneran dark gitu. Soal dunia gelap lah, jalanan, narkobi, dan lain-lain lah. Cuman ya kalau Pong yang sekarang ini tuh liriknya lebih ke cuman biar asal viral aja udah. Walaupun ya kayaknya bener sih. Tapi ya gimana gitu. Emang suka sih ya suka gitu. Bang saya suka kok. Dan ya, jadi itu tadi adalah sedikit sejarah soal genre musik Pong dan juga perkembangannya dari yang awalnya cukup rame, terus popularitasnya menurun, sampai akhirnya ya ketika TikTok ini tuh ada, musik Pong ini pun mulai naik lagi sampai sekarang. Yang mana tuh liriknya juga gua nggak tahu apa gitu. Tapi ya keren-keren aja gitu didengar. Tapi kalau disuruh milih pada akhirnya ya gue sendiri sih bakal balik ke El Atasios. Ya lebih bagus Pong zaman sekarang sih gue rasa. Cuman ya kalau kalian sendiri gimana? Tapi ya gimana menurut kalian? Kalian suka musik Pong ini tuh dipakai buat apaan? Buat olahraga kah? Kerja kah? Apa gimana? Atau mungkin kalau lu ada yang penikmat musik Pong dari tahun 90-an, ya bisa komen aja gitu. Gimana pendapat lu soal perkembangan musik Pong yang sekarang ini? Dan ya udah, mungkin segini aja dulu dari gua buat video kali ini. Thank you buat yang udah nonton sampai selesai. Kalau ada koreksi atau info yang salah, maaf banget. Gua cuman riset seadanya, tapi ya bisa langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah. Sekian dari gua, see you next time, and ciao. Mata nih.